Paroki Santo Martinus Caimana mencapai usia 82 tahun. Salah satu paroki yang terhitung tertua di Keuskupan Manokwari Sorong. Namun, sampai dengan tahun 1975, sebetulnya Paroki Caimana masih di bawah pemeliharaan Keuskupan Jayapura dengan secara istimewa penempatan pastor-pastor Ordo Fratrum Minorum OFM dari biara-biara di Jayapura dan Sentani. Namun ketika Keuskupan Manokwari dialihkan ke Sorong pada tahun 75, Keuskupan Jayapura juga minta agar reksa pastoral Cura Animarum dari Paroki Santo Martinus Caimana dialihkan di bawah Keuskupan yang sejak 1975 disebut Manokwari Sorong. Lalu dimulailah pastor-pastor OSA dikirim. Dalam perjalanan waktu juga dibantu oleh tenaga-tenaga diosesan. Baru kemudian awal 2000-an, Bapak Uskup Fransiskus Xaverius Hadi Sumarto menempatkan para pastor dari Ordo Karmelit sampai sekarang ini. Kedua, Paroki Santo Martinus Caimana perlahan tapi pasti memekarkan wilayah pelayanan. Tahun 2017 dimulai sebuah praparoki yang disebut Praparoki Santa Monica di kawasan Kampung Baru yang melayani stasi-stasi sampai di pedalaman Verafuta, Rauna, Egarwara. Lalu pada tahun 2022 praparoki itu ditingkatkan menjadi paroki definitif. Satu lagi, Paroki Santo Martinus akhirnya amat memperhatikan reksa pastoral di Pulau Adi yang jangkauannya lumayan susah, baik ke Caimana maupun dari Caimana menuju Pulau Adi. Syukur tahun 2021 pastor pimpinan Ordo Karmelit dari Momere menyetujui supaya seorang pastor Karmelit juga ditempatkan di Pulau Adi. Ketika itu kami selesai membangun sebuah gereja baru. Lalu pastor baru mengusahakan pastoran Goa Maria, asrama untuk anak-anak, dan pembebasan lahan. Terakhir dengan sebuah sarana olahraga berbentuk lapangan voli. Paling akhir ada kemungkinan ada pengembangan wilayah pelayanan teritorial dari Paroki Santo Martinus di kawasan yang disebut Stasi Kroi. Ya, mudah-mudahan persiapan untuk peningkatan status stasi menjadi praparoki dapat di hari-hari ke depan ini berlangsung dengan lancar dan segala tuntutan administratif yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Secara amat istimewa, dinamika menggereja pada hemat saya dari waktu ke waktu hidup. Selama 20-an tahun terakhir, Dewan Pastoral Paroki hidup dengan berbagai seksi di dalam kedewanan itu melaksanakan tugas rutin, umpamanya rapat-rapat yang rutin dan rapat-rapat kepanitiaan. Salah satu hasil dari dinamika menggereja yang baik itu adalah dihasilkannya aula geraha yang mentereng, modern dengan fasilitas yang cukup canggih, dan kemudian terakhir sebuah pastoran di Paroki Santo Martinus Caimana. Lebih dari sekedar pastoral rutin biasa, teman-teman petugas gereja dengan dewan-dewan paroki juga mengembangkan semangat toleransi di
di antara umat-umat beragama Protestan, tapi juga dengan saudara-saudari kaum muslimin muslimat. Itu ada forum FKUB, ada forum-forum khusus juga yang memupuk semangat kebersamaan dengan orang-orang non-Kristiani, secara khusus saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Saya berterima kasih menurut hemat saya atas salah satu cara paroki ini bisa menularkan suri tauladan yang baik untuk pengembangan wilayah, sekurang-kurangnya bagi tim pastoral wilayah di Kaimana. Nah, semoga usaha-usaha baik ini berkembang dengan berkat Tuhan dan kerjasama yang makin hari makin ditingkatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama di antara umat Katolik sendiri dan bagi kemanusiaan. Awalnya paroki ini luas wilayahnya seluas Kabupaten Kaimana, tapi sejak tahun 2022 Paroki Santo Martinus melahirkan satu paroki lagi dengan nama Paroki Santa Monica. Paroki yang baru ini dilayani oleh para imam dari Ordo Santo Agustinus atau lebih dikenal OSA. Dengan begitu, di TPW Kaimana sekarang ada 2 paroki. Dengan pembagian 2 paroki ini, maka Paroki Santo Martinus sekarang hanya memiliki 5 stasi. Stasi yang paling dekat dengan pusat paroki itu namanya stasi Kroi. Kalau dengan kendaraan bermotor kita cuma 5 menit. Tapi ada ada stasi-stasi lain yang harus membutuhkan waktu untuk menempuh perjalanan menuju ke sana. Salah satu di antara paroki itu diminta oleh Bapak Uskup supaya menempatkan salah seorang imam di sana, namanya stasi Pulau Adi, Isidorus Pulau Adi. Di sana ada satu imam, tetapi dia tetap menjadi bagian dari pastor rekan yang ada di paroki ini. Selain itu ada stasi Avona, cukup jauh. Dulu di situ ada perusahaan juga, tapi sekarang sudah tidak. Lalu ada yang lebih jauh lagi, namanya stasi Kiruru, dan ada yang paling jauh namanya stasi Paparo. Perjalanan menuju ke stasi-stasi ini itu hanya bisa melalui transportasi laut, dan masing-masing stasi ada tantangannya. Ke stasi Pulau Adi, syukur-syukur kalau misalnya lautnya bersahabat, maka kita akan menempuh perjalanan 2 jam. Tetapi kalau kurang bersahabat, bisa lebih dari itu, dan bahkan bisa saja menuntut kita untuk berteduh dulu. Dengan istilah orang Kaimana, sembunyi dulu, berhenti di salah satu pulau yang ada di sekitar itu. Berbeda dengan ke arah Avona. Ke arah Avona kita akan melewati 2 tanjung yang selalu berhadapan dengan ombak yang cukup besar. Tanjung Bicari dan Tanjung Nabima namanya. Kemudian lebih lagi ke arah satu jalur dengan Avona ke arah Kiruru, tambah satu lagi tantangannya, titik ombak yang lebih dahsyat dari yang 2 sebelumnya, namanya Tanjung Boi. Di situ lautnya berwarna biru kehitam-hitaman. Pinggir laut bukan pantai, melainkan langsung tebing cadas yang penuh dengan batu-batu tajam. Pelayanan yang ada di Kaimana selain parokial, juga kita punya pelayanan kategorial. Ada sekolah di bawah yayasan YPPK, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Di sini di bawah yayasan YPPK, tapi ada satu PAUD di bawah paroki yang dulu didirikan khusus untuk saudara-saudari kita, anak-anak kita dari Kokonau. Karena itu pendampingannya juga oleh orang-orang yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Selain itu di sini juga ada
poliklinik yang sekarang dibantu oleh suster CIE, sama dengan sekolah juga SMA-nya itu dibantu oleh suster CIE. Poliklinik ini di bawah Yayasan Santo Agustinus milik Keuskupan juga. Kongregasi yang ada di sini ya, di Paroki Santo Martinus ada OKAR, di Paroki Santa Monica ada USA, dan para suster yang ada di sini dari kongregasi CIE. Jumlah umat di sini kalau di Paroki Santo Martinus itu sekarang sekitar 5.400 jiwa sekarang. Di Paroki Santa Monica dalam statistik tahun kemarin itu sekitar 1.700-an jiwa. Umat yang ada di sini terdiri dari berbagai macam suku, tetapi yang paling dominan adalah suku Kei untuk di Santo Martinus. Suku Kei itu yang paling banyak. Terus Tanimbar ada, Toraja ada, Manado ada, Timur juga ada, Batak ada, terus Jawa juga ada, dan yang lama di sini para saudara kita keturunan Tionghoa. Mereka sudah lama ada di sini dan mereka sangat mendukung karya pastoral paroki. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita memiliki umat yang heterogen seperti ini, dan mereka bisa hidup berdampingan dan bahu-membahu membangun kerajaan Allah di sini.